Bang, kenapa dia minta tolong ya bang? Apa jangan-jangan Dita mati secara nggak wajar? Lu lihat aja di rumah sakit. Sekar bangun, Sekar. Sekar bangun, Sekar. Sekar. Bertahan demi aku, Sekar. Ras, dulu aku pernah janji. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan keadilan. Supaya aku bisa ungkap semua ini. Ya, aku nggak tahu, Ras. Aku nggak tahu kenapa sekarang situasinya berubah. Kenapa sekarang semuanya jadi kayak begini. Atau mungkin aku yang bodoh dan naif. Aku naif karena terlalu denial dengan semua petunjuk yang ada. Sekar, bener-bener aneh. Setiap kali aku ngomongin Laras, Sekar selalu muncul. Jangan-jangan emang benar. Sekar dan Laras adalah satu orang yang sama. Makanya sekarang dia bisa ngerasain apa yang aku pikirin. Bahkan untuk menjauh aja susah. Untuk menghindar aja aku gak mampu. Kami selalu ketemu, karena pekerjaan kami saling berkaitan. Entah apa maksud dari semua ini. Dokter, ada apa dengan jenazahnya sehingga pihak rumah sakit harus menghubungi pihak kepolisian? Maaf Pak Satria, saya mau angkat telepon dulu. Suster sekarang jelaskan sama Pak Satria ya. Baik. Sebentar. Mas Satria, jenazah itu udah 2 minggu mas gak diambil sama pihak keluarganya. Identitasnya juga nggak jelas. Nah, bahkan dari kepolisian mas, identifikasinya sampai sekarang belum ada hasil. Terkait identifikasi, kami sudah melacak identitasnya. Dan hasilnya, ternyata jenazah ini emang tinggal sendirian. Dia sebatang kara, tidak punya sanak saudara. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tunggu dokter ya. Kenapa ya? Aku ngerasa kayak nggak dianggap sama Mas Satria. Pak Satria, maaf. Sudah sampai di mana ya penjelasan Suster sekarang? Begini Pak, sejujurnya kami akan menggunakan 2 jenazah itu untuk sebagai bahan praktek ujian daripada calon dokter Pak. Itu pun nanti akan kami lakukan sesuai prosedur dari kepolisian. Nah nanti apabila sudah selesai, jenazah akan kami makamkan dengan selayaknya Pak. Baik. Ya. Nanti kami akan buatkan surat izin dari pihak kepolisian. Kalau begitu saya tunggu banget surat dari kepolisian ya Pak. Baik, masih ada yang harus disampaikan? Kalau enggak, saya harus balik ke kantor. Cukup Pak, terima kasih. Baik, kalau gitu saya akan urus suratnya. Silakan Pak. Permisi. Ya. Aku yakin Satria sengaja deh hindarin aku. Kenapa sih? Apa karena penampilan aku yang mirip Laras ya? Sampai-sampai dia buang muka. Ngeselin banget. Apa bener yang dibilang sama Sekar? Kalau emang Laras meninggal gara-gara Bella atau Mama, nggak menutup kemungkinan Sekar juga bisa celaka selama dekat sama aku. Kenapa ya? Kenapa situasinya sesulit ini? Bahkan buat menghindar sama Sekar aja susah banget. Mas Satria, kamu tuh kenapa sih? Kok nggak angkat telepon saya? Terus tadi juga waktu saya jelasin kamu nggak bisa natap saya. Kenapa sih? Lagi ngehindar. Maaf, tadi aku di jalan makanya nggak bisa angkat telepon.
Ini juga aku harus buru-buru balik ke kantor. Banyak banget kerjaan aku. Apa yang ngebuat sikap kamu tiba-tiba berubah kayak gini, Sat? Sekar. Mikir apaan sih aku? Kenapa bisa-bisa aku kemakan sama omongan Bella? Ya jelas aja sekarang nggak ada di spion. Semua orangnya udah nggak ada kok. Jadi kayak orang gila ya. Sesakit ini rasanya dicuekin sama kamu, Sat. Padahal biasanya aku yang selalu berusaha menghindar dari kamu. Aku gak tahan sama sikap kamu yang seperti itu. Tapi sekarang, siapa yang peduli sama perasaan aku? Aku sadar, percuma meratapi kematianku. Aku gak akan pernah bisa hidup seperti dulu. Aku harus lebih waspada sama Bella dan Bu Astari. Kapan aja mereka bisa celakain aku. Udah, kagak usah lu tutup-tutupin. Gua tahu lu nangis kenapa. Lu nangis gara-gara dicuekin Satria terus meneruskan. Gua kan udah bilang, lu tuh kagak bakal bisa bersatu lagi sama Satria. Lu sama dia tuh udah beda dunia, beda alam. Zaki. Satria. Zaki. Ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Sehat ya? Kemana aja sih? Lu gimana kabar lu? Baik. Lu di sini mau makan? Kenapa sendirian? Ya, gue lagi nunggu calon istri gue. Weh, Masya Allah udah punya calon istri. Ada dong. Halo Mas Jeki. Sekarang aku bisa. Enggak. Lo berarti calon istrinya Zaki Dita. Betul sekali. Semoga langgeng, semoga bahagia. Amin. Iya, Sat. Jadi Dita ini tunangan sama sahabat kamu waktu zamannya SMA. Tahu nggak, Sat? Dita ini mau resign loh. Sayang banget. Padahal kerja di restoran mama itu masih baru. Iya Bu, maaf. Mas Jaki nggak ngizinin saya kerja setelah menikah. Karena Mas Jaki pengen saya fokus ngurus rumah tangga dan anak kami kelak. Iya, Dita. Masalahnya tuh di saat kamu mau resign, saya belum dapat pengganti kamu. Lagian juga Jaki, kenapa sih kalau kalian menikah, kok Ditanya nggak boleh tetap kerja? Kan lumayan dapat tambahan kan? Lagi juga istri-istri sekarang itu hebat-hebat. Selain dia bisa kerja, pasti dia juga jago buat ngurusin rumah. Ya kan, Dit? Sama banget seperti Bella. Bella itu kan juga gitu. Dia wanita karir tapi dia jago ngurusin rumah. Sat, ya kan? Saya sengaja untuk tidak menyuruh Dita kerja karena saya mau menjadi calon suami yang bertanggung jawab. Buat saya, menjadi seorang suami itu harus bisa membahagiakan istri dan memenuhi semua impiannya. Ya, gue setuju sama lo. Lagi pula ini kan urusan pribadi mereka. Ini strategi mereka nanti menjelang pernikahan. Menurut aku, Mama nggak berhak ngatur-ngatur. Nggak bijaksana sama sekali buat aku. Oh ya, cewek lu masih yang kemarin kan? Pacarnya Satria itu model loh. Iya, namanya Bella. Pasti kalian kenal kok. Karena Bella ini model terkenal. Dia main film, iklan, tahu dong. Ya kan? Doain juga ya Satria biar nyusul kayak kalian cepat nikah. Amin. Oh ya, Sat, sekalian aja ya gue undang lu. Biar nanti lu datang ke nikahan gue, oke? Datang ya. Pasti lebay banget. Jadi kalian dijodohin. Wah, hebat ya. Biasanya kalau orang yang dijodohin itu nggak nemu yang cocok, tapi kalian cocok loh.
Ada acara apa nih? Kok aku nggak dikasih tahu? Kebetulan kamu pulang, Gea. Ini Jaki datang ke sini untuk ngelamar kakak kamu Dita. Mereka cocok kan? Acara sepenting ini, ibu nggak melibatkan aku. Bahkan aku nggak tahu apa-apa soal ini. Bukannya kemarin ibu juga sempat nanyain ke aku soal Mas Jaki. Kebetulan Jaki memilih kakak kamu. Tadinya juga Satria nggak mau saya jodohin. Tapi yang namanya orang tua kalau mau jodohkan pasti kepingin anaknya dapat pasangan yang terbaik. Coba kalau nurut, pasti dijamin hubungannya lancar dan harmonis. Ya enggak? Ya udah Sat, lu turutin aja apa kata nyokap lu. Pokoknya lu harus datang sama cewek lu nanti, oke? Iya, tante pastikan Satria akan datang sama calon istrinya. Bu Astari, hari ini saya izin pulang lebih awal ya. Masih banyak urusan pernikahan yang harus kamu selesaikan. Oke, besok kan hari terakhir kamu. Jangan lupa kamu datang ya. Iya Bu, pasti. Itu kayak suara Gia, Mas. Sakit. Ya ampun, Gia, hati-hati sayang. Sebentar Kak. Aduh, ini berdarah lagi. Ini nggak bisa dibiarin, kamu harus obatin kalau nggak nanti infeksi loh. Tadi tiba-tiba aja kalau aku pusing Mas. Jadi nggak fokus motong sayuran. Ya makanya kamu hati-hati. Ya. Oh, nggak apa-apa kok itu. Kami izin pulang duluan ya. Tadi Mbak udah izin sama Bu Astari untuk pulang cepat. Kami mau belanja seserahan. Kamu masih bisa kerja nggak? Apa Mbak izin ke Bu Astari biar kamu bisa pulang cepat hari ini? Nggak usah nggak. Bener nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Mas Jaki. Yaudah yuk sayang. Hati-hati ya. Yuk. Kamu kenapa? Muka kamu kok tegang gitu? Ada sesuatu hal penting yang kamu mau omongin sama mama? Maaf Bu, ganggu. Kalau dibolehkan, saya juga mau minta izin pulang Bu. Kepala saya juga pusing Bu, gara-gara kena luka pisau tadi. Ya ampun Gea, dalam minggu ini kamu tuh sering banget izin loh. Yaudah kamu ikut saya. Kalau Mama terlibat dengan kematian Laras, pasti ada sesuatu yang bisa aku temuin di handphonenya Mama. Enggak. Kenapa jadi kayak gini ya? Kenapa aku jadi penuh kecurigaan sama Mama? Entah, ini benar atau salah. Saya janji deh Bu, ini yang terakhir. Badan saya juga nggak enak Bu, daripada saya pingsan di dapur. Oke, untuk kali ini saya kasih kamu izin lagi. Kerja yang bener dong, contoh tuh kakak kamu. Dia cuma kakak tiri Bu. Heh, mau kakak tiri kek? Bagi saya itu nggak penting, bodoh amat. Yang saya maksud itu cara kerjanya yang bener. Ngerti nggak? Di sana. Kasih ya Bu, permisi. Kok Satria udah nggak ada aja? Kayak mencurigakan. Terus juga Satria dari tadi tuh ngeliatin handphone aku terus. Untung aja handphone aku password. Coba kalau enggak, gawat. Banyak file yang penting di sini. Halo Tante, kenapa nggak bilang-bilang dari tadi sih Tan? Kalau misalnya ada acara undangan buat temennya Satria, enggak gitu aku bisa beli sekalian belanja nih. Iya Tante. Yaudah deh,
Nanti aku biar bisa kapelan sama Satria, aku cari baju online aja. Enggak. Nggak mungkin. Aku harus pastiin. Gimana caranya aku sampein rindu ini, San? Aku juga kesiksa. Kamu udah pernah di depan mata aku, tapi kita nggak pernah bisa bersatu. Waktu terus berjalan, tapi aku ngerasa kenangan kita selalu tetap di hati aku, San. Apain lagi sih Sekar di situ? Atau jangan-jangan tempat ini biasa dia pakai buat berubah jadi Laras? Aduh, gak peduli lah. Sekar kayak mau dia Laras. Pasti kesempatan ini bakal aku gunakan untuk melakain. Gila. Jadi kamu ikutin aku? Apaan sih? Kepedean banget, ini tuh tempat umum kali, semua orang bisa kesini. Ngaku aja, Bel. Kamu sengaja kan diem-diem ikutin aku terus mau celakain aku kayak udah-udah? Aduh, ngapain juga aku nyalakain kamu, ngotorin tangan aku aja sih. Aku baru inget, Bel. Kamu emang gak pernah ngotorin tangan kamu. Tapi kamu sengaja nyuruh orang buat ngelakuin apa yang kamu mau. Kenapa sih, Bel? Resah banget sama hadirnya aku. Kenapa? Karena aku mirip Laras. Ada trauma? Atau takut ketahuan sesuatu? Jaga bicara kamu, Sekar. Ingat ya, Bel, sepinter-pinternya tuh kayak melompat, pasti bakalan jatuh juga. Dan sekeras apapun kamu ngumpetin bau bangke, pasti akan kecium juga, Bel. Sekalipun kamu semprot pakai parfum yang paling mahal. Kamu beruntung ya, Bel. Sekarang aku lagi gak punya banyak waktu buat bicara sama kamu. Kalau nanti-nanti mau celakain aku lagi, pakai rencana yang pinter, rencana yang bagus. Jangan sampai terendus sama aku. Melempem kan lu? Rasain. Kalau si Sekar udah pakai mode macan, habis lu dikerowotin, dicekerin, digigit. Itu namanya juga anak buah gue. Gue kerjain lah dikit. Balikin lagi, nyak. Jangan dorong aku. Oke, Mas. Wah, ini kan sepatu yang aku pengenin banget, Mas. Mas kok tahu aja sih sepatu yang aku suka? Ini bakal aku pakai di pernikahan kita ya, Mas ya. Mas baik banget. Harusnya Jaki jadi milik aku. Harusnya pernikahan ini juga pernikahan aku. Hidup aku akan lebih baik kalau kamu mati. See you, sayang. I love you. Mwah.
Selalu kamu yang dapetin semua hal yang aku inginkan di dunia ini. Udah cukup ya aku ngalah. Ibu, Ada apa sayang? Ibu lihat sepatu aku nggak? Kok sepatu aku nggak ada ya? Itu sepatu buat acara pernikahan aku, Bu. Sepatu yang mana ya? Ibu nggak mindahin apa-apa? Kok bisa nggak ada ya? Siapa yang ngambil ya, Bu? Apa? Mungkin Gea ya? Gea? Lancang kamu. Kok ngambil sepatu gue nggak izin? Kenapa sih? Sepatu kayak gini aja sewot banget. Seenggaknya ngomong, itu sepatu berharga dari Mas Jaki. Mau Mbak pakai di pernikahan Mbak nanti. Ini, kamu mau ini Mbak? Ya, kamu itu cuma adik tiri. Aku sadar, aku cuma anak tiri. Tapi nggak perlu diulang-ulang. Kalian itu ya, nggak pernah adil sama aku. Gea, maksud Mbak sama Ibu tuh nggak gitu. Udahlah. Bisa kurang Ayo aja. so kamu jadi malaikat. Kalau aku nggak bisa nyingkirin kamu dengan tangan aku, artinya aku harus lakukan cara lain buat nyingkirin kamu. Tante gak mau tante. Kenapa? Kok kamu teriak gitu? Ini tante harus tahu. Kemarin aku lihat Sekar bengong sendirian di depan danau tante. Fix, ini bener banget dugaan aku kalau Sekar itu adalah Laras. Udah Bel, kamu jangan bahas masalah itu terus ya. Kan kamu juga bilang kalau Satria itu jadi curiga. Udah, Laras lupain aja, oke? Tante, gak mungkin lah aku bisa lupain ini semua tante. Ini tuh kejadian penting banget tante. Apalagi dengan penampilannya Sekar sekarang. Itu makin bikin aku inget sama Laras, tau gak tante? Suara apa tuh? Bel, kita cek Bel. Kenapa muka aku jadi begini? Ya ampun, kamu kenapa sih kok teriak-teriakan gitu? Ada apa? Kenapa sih kamu sakit? Itu muka kamu kenapa? Kok jerawatan gitu merah-merah lagi? Serem banget sih. Bukannya kamu mau nikah ya, terus nanti gimana dong? Kalau kamu makeup dan mukanya masih kayak gini. Aku juga nggak tahu. Tadi pagi masih nggak apa-apa, tapi kayak berasa gatal banget. Makanya aku ke toilet. Pas aku lihat di kaca udah kayak gini. Ibu gimana ini? Oh, jangan sakit ya. Semua kan bisa diobatin itu. Udah tante beliin kita anterin aja deh. Yaudah, oke. Gimana dokter? Kenapa tiba-tiba wajah saya bisa banyak jerawatnya gini dok? Dari hasil pemeriksaan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Seperti Mbak bilang, sebentar lagi akan menikah. Mungkin itu pemicu perubahan hormon yang nggak stabil. Saya juga heran. Selama ini saya nggak pernah jerawatan. Nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Sekalinya jerawat langsung banyak begini. Dita, Mbak harus rileks ya. Mbak yang tenang, jangan banyak pikiran. Nanti malah nggak sembuh-sembuh. Terus nanti kalaupun emang di hari H masih ada bekas jerawatnya Mbak, kan bisa ditutupin pakai makeup. Nanti saya akan buatkan resep untuk menghilangkan jerawat. Tolong banget ya dok. Mises, Baik dok. mari. Ya makasih dok. Mbak Dita, nanti resepnya ditebus ya di bagian farmasi. Makasih sus. Dita, apa kata dokter? Ini aku udah dikasih resep obatnya. Bagus deh, kalau dikasih resepnya ya. Semoga cepat sembuh. Oh ya Dita,
buat pernikahan kamu, saya doain semoga lancar ya. Dan saya pastikan nanti anak saya Satria bakalan datang sama calonnya, Bella. Mbak Dita, saya doain semoga semuanya lancar ya Mbak sampai hari H. Nanti pas hari pernikahan Mbak, jangan lupa Mbak banyak-banyak berdoa. Karena kadang kalau kita mau nikah Mbak, itu banyak banget orang yang gak suka sama kita. Bahkan ada loh orang yang berani menghilangkan nyawa orang yang dia gak suka. Makasih ya Sus. Kalau gitu saya permisi. Saya duluan ya Bu. Mas, kamu apa yang ngomong kayak gitu? Kamu sengaja mau nyuri Tante Astari? Nyundutin? Oh, jadi kamu sama Bu Astari merasa tersudut? Wah, maaf Tante. Si Sekar benar-benar kelewatan deh. Dia udah benar-benar mau nyudutin kita, Tante. Dan yang aku lihat kayaknya dia tahu deh. Dia tahu banget soal kematiannya Laras. Dan gimana kalau misalnya dia bilang-bilang ke Satria soal ini? Udah beberapa kali aku mau singkirin Sekar, selalu aja gagal. Apa aku coba lagi buat singkirin Sekar ya? Mbak Dita kenapa? Kok mukanya gitu? Nggak tahu, Ge. Tadi muka Mbak tiba-tiba gatal-gatal. Pas dilihat udah kayak gini. Ya ampun Mbak, mana bentar lagi Mbak mau nikah. Terus emang nanti Mas Jaki mau terima kamu Mbak? Dita? Dita? Hei, kenapa? Hah? Ini kenapa kamu pakai masker? Lepasin aku, Mas. Dita? Muka aku udah gak cantik lagi. Aku gak siap nikah sama kamu, Mas. Aku mau batalin pernikahan kita. Enggak ada yang harus perlu dibatalin. Hei, kamu denger aku. Kamu denger aku. Kita tetap menikah. Aku terima kamu padamu. Makasih, Mas. Sial, muka si Dita udah seburuk itu, Jaki masih mau terima dia. Bang, ngapain kok motornya didorong? Habis bensin. 2 kilo tuh gua dorong dari sono. Untung bekas Jawara. Kalau kagak meleho ini pasti. Mamam tuh Jawara. Jumawa sih jadi orang. Lagian kenapa sih dorongnya nggak pakai kekuatan aja? Enak aja lu. Emang lu mau lihat orang-orang lihat motor jalan sendirian? Iya lagi. Tawa lagi bukannya mikir capek tahu dorong motor. Capek kan? Capek lah. Itu motor antik kalau kita jual, kayaknya lumayan tuh, ha? Sikat ya? Siap bro, yang punya orang tua ini sekali kayak juga tato. Yoi. Bang. Selain motor lu, atau nyawa lu melayang? Gua kagak takut mati. Gua ini udah pernah mati. Lawak aja dia. Lawak lu ya? Udah. Weh. Mau ngapain lu? Apa sih? Gua! Rasain lu. Bang, awas bang. Bang, udah cukup. Lu mau gua kirim ke neraka? Bang, ampun bang. Sabar bang. Ampun. Makanya lu cari kerjaan tuh yang halal. Badan gede-gede jadi rampok. Berangkat lu sono. Iya bang. Cepet. Apa gua bikin sate? Gua lagi lapar nih. Iya bang. Mantap. Ini baru Jawara, bukan Jumawa. Jawara sakit encok nih pinggang gua nih. Bantuin gua dorong motor. Bantuin lu sono pom bensin. Ayo dorong, Stan. Gue harus minta guna-guna yang lebih paten buat bikin Kak Dita makin menderita.
dan gak jadi nikah sama Jaki. Gue telepon Mbak Dukunnya aja deh. Halo Mbak Dukun, saya Gea. Mbah, saya mau minta guna-guna yang lebih nyakitin. Bila perlu, dibikin mati aja deh Mbah. Tenang aja Mbah, nanti bayarannya saya tambahin. Oke. Gue gak akan biarin Kadita sama Mas Jaki bahagia. Kamu harus sabar. Hari ini kamu akan menikah. Kenapa kamu jadi kayak gini? Ibu nggak tahu. Mbak, ibu tadi sudah ditadangkan, tapi malah kayak gini. Ya, kamu cepat panggilkan orang pintar. Cepetan. Sabar ya sayang. Dia lagi panggil orang pintar ya. Pokoknya kamu harus kuat sayang. Kamu harus bertahan. Ya Allah, sakit banget Bu. Sorry Mbak, gue nggak mungkin pergi dari sini karena gue nunggu momen ini lama. Momen dimana gue bisa menyaksikan lo meregang nyawa setelah apa yang lo rebut dari gue. Jaki itu cuma punya gue dan gak ada yang boleh merebut dia dari gue. Ya, cepat panggilkan orang. Cepat ya, cepat. Iya Bu, orang ini ketahuan. Mbak Rita, tahan Mbak. Mbak Rita, Mbak. Mbak bangun Mbak. Kamu kenapa cepet banget ninggalin aku, Dit? Kamu tahu kan hari ini harusnya hari pernikahan kita, Dit. Tapi kenapa malah aku jadi nganter kamu ke pemakaman? Ibu juga sangat kehilangan Dita, Najaki. Dita itu anak perempuan ibu yang ibu sayang. Bu, udah ikhlasin Bu. Mbak Rita tuh udah tenang di alam sana Bu. Dia juga udah gak ngerasain kesakitan lagi Bu. Aku cinta sama kamu, Dit. Aku gak ada perempuan lain di dunia ini yang bisa gantiin kamu. Segitu besar ya cinta Jaki sama si Dita. Awas aja, aku bakal bikin Jaki mencintai aku dan melupakan si Dita selamanya. Dengan pelet ini, aku akan merebut hati Mas Jaki. Semoga pelet ini berhasil dan bikin Jaki langsung jatuh cinta sama aku. Dan ngelupain Dita.
dulu, biar lebih tenang. Makasih, Ki. Pamit ya, Bu. Kasih. Saya pamit dulu ya, yang ikhlas dan sabar ya Bu. Amin, makasih ya Bu Iya, ya. terima kasih. Terima kasih. Ki, ternyata aku baru sadar ya. Kamu itu cantik banget. Kecantikan kamu itu melebihi Dita. Dan aku menyesal. Kenapa nggak dari awal aku milih kamu untuk jadi istri aku? Ternyata efek peletnya udah bekerja. Aku seneng banget. Jaki, apa yang kamu katakan tadi? Saya cinta sama Gia dan saya akan menikahi Gia. Dan ibu nggak berhak untuk menghalangi saya. Semudah itu ya kamu mengatakan semua ini? Dasar lelaki kurang ajar. Tega-teganya kamu mengkhianati Dita. Padahal kuburan Dita masih basah. Bu, Ibu nggak bisa ya ngalangin keinginan Mas Jaki buat menikahi aku. Aku kan juga anak Ibu. Jadi Ibu jangan ngelarang aku buat menikah sama Mas Jaki. Gia, aku ingin kita segera menikah. Karena aku nggak mau hidup kesepian tanpa kamu. Iya, Mas. Kalian berdua itu emang tidak ada rasa empati. Selamat lagi ya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Kok bisa ya Tanya? Adik tirinya gantiin kakaknya yang meninggal buat nikah di pelaminan. Iya Bel, dan juga kematiannya Dita itu mendadak loh dan aneh. Masa tiba-tiba dia itu muntah paku, rambut. Ih, serem kan? Ih, serem banget Tante. Kalau itu seremnya diguna-guna gak sih? Iya bisa jadi sih. Dan meninggalnya pas mau acara nikah. Kesian kan? Harusnya Dita yang nikah sama Jaki, bukan dia. Kasihan kamu, Dit. Calon suami kamu malah direbut adik tirimu sendiri. Aku masih nggak nyangka. Malam ini akhirnya aku jadi istri sahnya Mas Jaki. Sepertinya pelet aku buat Jaki sudah bekerja dengan sempurna. Kamu cantik banget malam ini. Harusnya dari awal kamu yang aku lamar. Tapi kenapa aku malah ngelamar Dita ya? Akhirnya semua pengorbanan yang aku lakukan gak sia-sia. Kamu kenapa? Enggak. Aku kayaknya kecapean deh, Mas. Gia, sayang, kamu kenapa? Sayang, kenapa? Kamu... Udah. Kita makan dulu aja ya. Aku ganti baju, aku udah gak sabar. Mau cobain masakan dari kamu. Oke? Ya? Ya. Kenapa aku jadi kayak gini sih?
Masa guna-guna yang aku kirim jadi balik ke aku? Kan Dita udah mati. Sayang? Hei, kamu kenapa? Sayang? Hah? Hei. Tadi aku minum, Mas. Terus ada rambut. Jadi gelasnya aku pecahin. Rambut? Saya nggak ada apa-apa. Kalau gelas iya aku lihat. Rambut nggak ada. Kamu beneran lelah ya? Capek ya? Istirahat aja ya. Kita nggak usah makan. Ya. Udah. Tak, lu tahu gak sih kabar si Dita? Oh, yang meninggal kagak wajar itu ya? Iya, kata orang kamu sih kena guna-guna. Serem banget ya. Tapi nih ya, yang bikin gue herannya, si Zaki langsung nikah lagi sama adiknya, si Gea. Padahal si Dita belum lama 7 hari. Gila ya, cepet banget. Mutusin untuk nikah lagi. Padahal istrinya baru aja meninggal. Loh, itu cenderung mati. Bentar, gue benerin dulu. Ih, itu kan Dita. Tolong saya. Tolong. Arwah siapa ya? Dita? Lu kenal dia? Kenal, Bang. Dita ini pasien di rumah sakit. Dia mau nikah. Tapi dia sempat stres berat. Wajahnya rusak terus bentol-bentol. Tolong saya. Dia merampas semuanya. Bang, kenapa dia minta tolong ya, Bang? Apa jangan-jangan Dita mati secara nggak wajar? Lu lihat aja di rumah sakit. Di sana kan ada riwayat sakitnya. Oke. Aku udah siapin makanan buat Mas Jaki. Makanan ini udah aku kasih jampi-jampi lagi. Kalau jampi-jampinya nggak rutin aku kasih ke dia, pelet aku bisa hilang. Sayang, wow. Kamu masak apa? Enak banget kelihatannya. Aku masak spesial buat suami tercinta. Oh ya? Spesial nih buat aku. Ayo, dimakan Mas. Siap. Aku cobain ya. Yang mana dulu? Nah, dulu ada sayur. Kenapa ya Jaki jadi semaja itu sama Gea? Bahkan ke Dita aja aku lihat nggak kayak gitu. Kenapa aku ngerasa ini kayak nggak wajar ya? Kamu pintar banget. I love you so much. Enak banget. Makasih ya. Kamu masak apa aja ya? Ibu belum nyobain. Enggak. Ini buat Mas Jaki, Bu. Ibu nggak boleh makan. Kamu ini kenapa sih? Masak cuma buat Jaki doang. Iya, Bu. Ini tuh gue masak spesial buat aku. Khusus. Enak banget. Sayang, berhubung kamu udah masakin aku makanan yang enak banget, aku mau ajak kamu shopping. Beneran, Mas? Bisa-bisanya ya kalian berdua nggak ada rasa empatinya. Padahal Dita itu baru saja meninggal. Harusnya kalian itu kirimkan doa
supaya Dita tenang di sana. Ini malah shopping. Apa salahnya sih, Bu? Kami kan cuma merayakan kebahagiaan kami, Bu. Move on, Bu. Lupain Mbak Dita. Kayak Mas Jaki dong, udah cepat move on-nya. Cepet. Oh, ini kayaknya aku harus nambah sih. Boleh. Kamu apa? Oh, boleh. Gia? Gia? Kemana sih tuh anak? Ih, niat kerja nggak sih? Jam segini belum datang. Bener-bener ya. Halo Bu Astari. Ntar dulu. Kamu ini siapa? Ibu nggak ngenalin saya. Saya Gea, Bu. Sepangling itu Ibu ngeliat saya. Oh ya, mulai hari ini saya udah nggak mau kerja lagi di sini. Untuk surat resign saya udah saya kirim by email ya, Bu. Dan satu lagi, untuk gaji saya buat Ibu aja. Saya udah nggak butuh. Sombong banget kamu ya. Baru nikah sama calon suami kakak kamu aja sombong. Perasaan kakak kamu juga nggak kayak gini, nggak sombong-sombong banget seperti gayanya kamu nih. Hah? Ya terserah saya lah, Bu. Saya juga nggak peduli. Jangan-jangan yang bikin kakak kamu meninggal itu kamu ya? Secara kakak kamu kan juga meninggalnya aneh tuh. Ya kan? Ngaku aja deh. Please deh, Bu. Seorang ibu Astari percaya sama hal kayak gitu? Hah? Katanya ibu modern. Tapi kok pikirannya masih kolot, Bu? Udahlah. Permisi ya, Bu. Besar ya? Tuh orang bikin gemes aja. Aku jadi penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kematian Dita? Apa benar ya Dita mati diguna-guna? Tapi gak mungkin. Masa dia tega sama kakaknya sendiri? Meskipun itu hanya sebagai kakak tiri. Apaan itu? Apa ini? Kok foto Dita disilang merah begini? Ada tulisan mati juga. Jangan-jangan Gea ada sakut pautnya dengan kematian Dita. Bu, Gea, lagi ngapain di sini? Apa maksud kamu dengan semua ini? Kenapa foto Dita ada tanda silang merah dan ada tulisan mati? Pasti kamu ada sakut pautnya ya dengan kematian Dita. Dari awal ibu sudah curiga semenjak kamu mendekati Jaki dan tiba-tiba Jaki mau menikahi kamu. Pasti ada sesuatu kan? Iya kan? Dasar kamu anak punya hati. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Enggak. Ibu nggak boleh laporin aku ke polisi. Lepaskan ya. Enggak. Lepaskan ibu. Bu. Aduh, gimana nih? Aku hilap lagi. Bener di sini nggak ya alamatnya? Kalau dari admin rumah sakit, alamatnya bener sih di sini. Tapi kok kayak sepi banget ya? Permisi. Siapa sih siang-siang? Kan bukan
jam pulangnya Mas Jaki. Aduh, gimana ya? Assalamualaikum. Permisi. Oke. Beres semuanya. Orang akan mengira ibu terpleset dan mati sendiri. Permisi. Aku harus pergi dari sini. Lewat pintu belakang aja. Permisi. Bu, tolong buka pintunya. Maaf, ya, ada apa ya? Pak, dari tadi saya ketuk pintunya nggak ada yang buka. Tapi pas saya lihat dari jendela, kayak ada wanita yang tergeletak di lantai. Jangan-jangan Gia. Bu, Bu bangun Bu. Bu, suster ini kenapa ibu saya? Saya bantu cek kondisinya ya, Mas. Mas, mertua Mas sepertinya udah meninggal. Suster meninggal, gimana ceritanya? Suster, saya pergi ke kantor tadi kerja, ibu saya masih baik-baik aja, bagaimana bisa meninggal? Namanya takdir, Mas. Kalau memang sudah takdirnya meninggal dalam keadaan seperti itu, kita cuma bisa doain Bu Evi. Mas, ini kenapa Mas? Ibu kenapa Mas? Sayang, kamu sabar ya. Ibu kamu udah meninggal. Bu bangun Bu. Kenapa Bu? Kan aku udah bilang Bu, Ibu nggak usah ngurusin pekerjaan sendiri Bu. Bu, aku nggak mau ditinggal Ibu. Ibu, bangun Ibu. Aku nggak mau ditinggalin Ibu. Bu. Mas Satria, tadi awalnya saya kesini itu niatnya mau kasih hasil pemeriksaan terakhir Dita ke ibunya, Mas. Tapi saya ketuk pintunya berkali-kali, nggak ada yang jawab, nggak ada yang bukain. Kenapa saya intip dari jendela? Saya lihat Bu Evi udah tergeletak di lantai. Jeffy Bayu, tolong interogasi pihak keluarga dan juga tetangga sekitar. Tanyakan sama mereka, kapan terakhir kali melihat korban dalam kondisi hidup? Sabdan. Mas, saya mau jelasin posisi terakhir Bu Evi sebelum ditutup. Tunggu aja nanti ya, begitu laporan resmi. Kalau memang korban jatuh dan menabrak meja makan, harusnya ada luka di bagian pelipis ataupun depan kepala. Tapi kenapa ini justru ada di belakang kepala? Jeffy Bayu, hubungi pihak forensik untuk segera datang ke sini. Saya butuh mereka untuk mengecek sampel darahnya dan juga diperiksa. Ada luka benturan di kepala. Sabdan. Halo Mas, itu kan kerjaan saya. Kenapa nggak nyuruh saya aja? Aku paham dan aku ngerti. Tapi saat ini juga, aku butuh hasil pasti bukan asumsi.
Nggak usah Pak, nggak usah diotopsi Pak. Saya nggak tega lihat jasad ibu saya diperlakukan kayak gitu Pak. Lebih baik langsung dikubur aja Pak. Saya mengerti perasaan kamu. Ini semua adalah prosedur dari kepolisian. Kami perlu mencari tahu apa penyebab kematian korban. Kalau aku menolak keras ibu diotopsi, polisi bisa curiga sama aku. Jadi aku harus penuh perhitungan menentukan langkahku selanjutnya. Oke, baiklah Pak kalau emang baiknya seperti itu. Tapi saya mohon Pak, jangan anggap kematian ibu saya ini karena dibunuh Pak. Karena ibu saya sebelum meninggal emang suka mengurung diri Pak. Bahkan semenjak kakak saya meninggal Pak, malah dia suka ngomong sendiri juga. Dan lebih parahnya, ibu saya pernah bilang kalau dia mau nyusul kakak saya Pak. Selesai. Aku yakin setelah ini pasti Mas Jaki akan cinta mati sama aku selamanya. Kok tiba-tiba ada angin gini sih? Kamu jahat, Gea. Pembunuh! Nggak, jangan ganggu aku, Mbak! Pembunuh! Nggak, Mbak! Mbak! Tolong! Ge? Gea? Gea? Ge? Gea? Ge, kamu di mana, Ge? Gea? Gea? Ge? Ge, ini kamu kan, Ge? Dita? Ini punya perangkat? Gea? Mbak, udah mati masih aja ganggu-ganggu aku. Aduh, ini kenapa lagi perut tiba-tiba sakit? Aduh. Nggak mungkin aku muntah darah. Aku sehat, aku nggak sakit. Kenapa kamu lakukan ini? Apa salahku? Ge? Pergi! Ge, aku dobrak ya. Dit, udah, Dita, stop, jangan sakitin Ge lagi, Dita. Aku bukan ke rumah sakit aja. Ge. No, lebih enak kalau lu lihat sendiri kan? Suster, tolong. Dita, kenapa kamu lakuin ini? Apa Gea yang udah guna-guna kamu? Kamu ngebunuh sesuatu di halaman rumah. Suster, tolong, Sus. Suster, ini istri saya, tolong. Suster, tolong, Suster. Iya Pak, Bapak yang tenang ya Pak. Sekarang mendingan Bapak pulang dulu, ambil perlengkapan pasien dan baju pasien. Nanti biar saya yang jaga istri Bapak di sini. Saya titip istri saya ya. Bang, coba cari tahu apa yang terjadi. Dan apa maksud Dita Bang?
kalau Gea mengubur sesuatu di halaman rumah. Udah, lu tenang aja. Biar gue yang periksa ke sono. Bung. Gue boleh ngomong kagak? Bentar. Sorry. Anda siapa ya? Ada perlu apa? Lu kagak kenal gue. Cuman gue kebenaran tadi lewat. Gue lihat rumah lu nih. Auranya jelek, buruk banget. Dan gue ngerasa di rumah ini ada benda-benda jahat yang ditanam. Satu lagi. Lu tuh udah dipelet. Lu jangan sembarangan ngomong. Gue baik-baik aja, lu lihat gue baik-baik aja. Orang aneh lu pergi tuh mendingan. Benar, lu baik-baik aja. Tapi lu lihat ya, mata lu aja udah beda ngeliatnya. Ini orang bener-bener. Lepasin. Diam lo, lepasin. Toh. Tat, ini orang udah dipelet, Tat. Lepasin. Dia kesurupan, dia ngamuk, Tat. Tolongin, Tat. Bacain, Tat. Lepasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bawa ke dalam. Ayo. Lapor komandan. Ini hasil visum dari tim forensik. Luka di kepala korban bukan dikarenakan terjatuh, komandan. Lukanya cukup dalam dan kemungkinan besar luka ini terjadi akibat hantaman benda tumpul, komandan. Iya, dan di tubuh korban juga tidak ditemukan adanya patah tulang. Jadi kemungkinan laporan awal yang bilang kalau korban terjatuh karena terpleset itu tidak beneran, Dan. Iya. Kalau memang jatuh terpleset, at least ada memar. Atau mungkin patah tulang. Tapi yang luka hanya bagian kepala belakang. Bawa surat penggeledahan. Kita langsung datangi rumah korban malam ini juga. Siap, Dan. Siap, Dan. Nyadar lu. Semoga dengan air doa ini biar dia sadar. Saya di mana? Kamu ada di dalam rumah. Dan kamu tadi pingsan di luar. Dan sekarang saya bawa ke dalam. Gue bilangin ya, lu tuh udah dipelet. Lu sekarang di rumah si Dita. Karena lu udah kawin sama adeknya. Gak mungkin. Saya nggak mungkin nikah sama Gea. Saya itu cinta sama Dita. Iya, gue paham. Tapi lu tuh udah dipelet. Dipelet gimana? Saya ini nggak ngerasa apa-apa. Saya aja nggak tahu kalau saya nikah sama Gea. Pelet itu nggak selalu langsung terasa, Mas Jaki. Kadang pengaruhnya halus. Bisa masuk dari makanan, dari minuman, atau benda yang tersimpan di rumah. Waktu pertama kali kena pelet, pikiran korban dikaburkan. Apapun yang diperintahkan orang yang ngerjain terasa benar dan wajar. Itu sebabnya kamu bisa nurut, bahkan sampai nikah tanpa sadar. Ya benar. Orang dipelet tuh bisa lupa sama perasaan aslinya. Lagi pula, dia akan lupa sama rasa sayang sama orang lain. Karena cintanya sudah dikendalikan. Lu pasti ngerasa lu wajar-wajar aja, normal-normal aja. Karena lu tuh udah dikendalikan. Tadi, waktu saya bacain doa, pengaruhnya mulai lepas. Karena itu, kamu mulai sadar dan bingung dengan keadaan kamu sendiri. Itu tandanya sihirnya sudah melemah. Saya rasa media yang dipakainya harus dicari dan dimusnahkan agar pengaruhnya hilang total. Maaf, tadi saya nggak sengaja dengar. Jaki, katanya lu kena pelet, apa itu benar?
Iya, tapi Pak Ustadz bilang orang yang dipelet itu nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi gue sendiri juga nggak tahu kalau gue nikah sama Gea. Gimana mungkin? Iya itu yang tadi gue bilang. Gue benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Oh iya, lo ngapain di sini, Sat? Kami datang ke sini untuk melakukan penyelidikan terkait kematian dari ibu mertua lo. Jovi, surat penggeledahan. Siap, Dan. Ini surat perintah penggeledahan. Bu Evi meninggal? Kok gue nggak tahu sih? Babe, Babe kenapa ada di sini? Atau Babe kenal juga sama Zaki? Tadi gue lihat ada orang kesurupan, gue mampir aja. Oh, kirain Babe kenal sama Zaki juga. Kagak, gue nggak kenal. Jovi, Boy, silakan lakukan penggeledahan. Siap, Dan. Satria. Apa, Be? Lu jangan ngomong begitu. Biasanya orang kalau main dukun tuh pasti ada media yang ditanam di tanah. Coba lu bongkar di sono tempatnya. Bongkar. Be, kita lagi nyari bukti pembunuhan. Bukan guna-guna. Lagian ini tahun 2025, Be. Mana ada pelet, guna-guna dan sebagainya. Nah ini nih, gua kagak demen sama lu deketin anak gua nih begini nih. Lu ngebantah aja kerjaannya. Sama orang tuanya ngebantah. Ayo bongkar. Periksa. Ya, Jovi. Tolong kamu gali tanah sekitar situ. Memang ada gundukan. Coba diperiksa ya. Siap, Dan. Apa itu, Jovi? Ada paku dan foto. Foto? Foto gua. Jangan. Zaki, jangan merusak sidik jari. Saya yakin ada sidik jari pelaku di sana. Jadi Dita wajahnya rusak terus perutnya membesar gara-gara ini. Tapi siapa yang tega ngelakuin ini ke Dita? Komandan, saya menemukan pakaian ini di tong sampah. Ada noda darahnya juga, Dan. Sat, bajunya Gea. Kok bisa? Baju Gea? Iya. Terus sekarang Gea ada di mana? Ya lu kagak tahu si Gea di mana. Si Gea tuh di rumah sakit sekarang. Sana lu periksa. Ya udah, Bayu, bawa barang bukti ini kita ke rumah sakit sekarang. Jovi, itu juga dibawa. Siap, Dan. Ayo, ikut. Buset dah. Main pergi aja gua ditinggal. Gua ikut. Iya, kamu tenang ya. Kalau kayak gini nanti makin sakit. Pergi! Bang, tolong
mau lihat Bang apa yang terjadi. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Aku nggak pernah guna-guna kamu, Mbak. Bukan aku yang bunuh kamu, Mbak. Jahat. Arwah si Dita lagi ngasih hukuman ke si Gea. Tolong suruh dia berhenti Bang. Jangan sampai kemarahannya itu jadi dendam yang bikin dia sengsara. Dita, udah cukup. Gea itu udah nerima hukumannya. Tidak. Dia harus lebih menderita. Sakit. Ya. Udah lebih baik kamu ngaku aja. Kamu kayaknya udah guna-guna aku sama Dita. Dan kamu juga udah ngebunuh ibu kamu. Aku nggak nyangka kamu sejahat itu, Ge. Enggak, Mas, bukan aku, Mas. Ya ampun. Iya Mbak, aku yang melakukannya, Mbak. Aku yang guna-gunain kamu. Kalau pas Jaki, aku iri sama kamu, Mbak. Karena kamu selalu gak bersikap adil sama aku. Dan aku juga yang ngebunuh ibu, Mbak. Sat, gue minta tolong, lu penjarain aja nih orang. Mas, enggak mau, Mas. Ge, aku benci sama kamu. Mulai sekarang aku talak 3 kamu. Dan semua yang sudah terjadi akan diproses secara hukum. Bukti sudah kami dapatkan. Dan pelakunya juga sudah mengakui semuanya. Artinya Gea, kamu harus diadili secara hukum. Aku gak mau di penjara. Mas, jangan, Mas. Cukup Gea, kamu harus bisa tenangin diri. Harusnya kamu itu sadar dan terima hukuman kamu. Aku gak mau di penjara, Sus. Tolong, Sus, aku gak mau di penjara. Aduh. Sakit. Aku gak mau di penjara. Aku gak mau di penjara. Dit, semoga kamu tenang di sana ya. Orang yang udah ngebunuh kamu dan ibu kamu udah ketangkep. Aku sangat merindukan kamu, Dit. Jaga diri kamu baik-baik ya, Mas. Gue tahu rasanya kehilangan, apalagi kehilangan orang yang paling kita cinta. Rasanya kayak lu udah gak mampu lagi untuk jalanin hidup. Karena lu kehilangan separuh dari jiwa lu. Kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Perasaan aku kenapa jadi nggak enak ya? Mana Bang Jalil lagi pergi? Aku nggak bisa kan seenaknya berubah jadi Laras. Kalau Bella sama Bu Astari yang ternyata ikutin aku, terus mau berbuat jahat gimana?
Halo, misi berhasil, Bos. Bagus. Kok ada asap sih? Tolong, ada kebakaran! Tolong! Gimana hasilnya, Bel? Berhasil, Tante. Pokoknya semua rencana berjalan dengan perfect. Dan rencana Tante emang bener-bener paling the best. Dan Tante nggak perlu khawatir. Karena pengasuran aku itu udah profesional banget. Dan dia nggak akan pernah bisa dilacak. Lagian aku juga udah bayar dia mahal. Emang keluarga Bella sangat berpengaruh. Rencana jahat seperti ini aja mudah bagi mereka. Apalagi ke suamiku yang sampai sekarang belum bisa terungkap. Ya udah Bel, ayo kita ke rumah sakit. Buat kita cek keadaannya Sekar gimana. Ya Tante, let's go. Kebakaran! Suster, ada apa ini? Terjadi kebakaran di ruang binatu. Suster Sekar terkunci sendirian di dalam. Kebakaran dan Suster Sekar ada di dalam. Kenapa pada diem? Kenapa nggak nolongin? Sekar, kalau kamu denger aku, jawab Sekar. 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 Sekar, kalau denger aku jawab Sekar. Sekar bangun, Sekar. Sekar bangun, dengar aku, Sekar. Sekar bangun, Sekar. Sekar. Janji kamu harus kuat ya. Aku bakal selamatin kamu. Aku gak akan mau kehilangan orang yang berharga dalam hidup aku untuk sekian kalinya. Bertahan demi aku, Sekar.